Halo guys, aku akan kembali menceritakan tentang alur film The Daily Life of the Immortal King episode ke-8 dan ke-9. Bagi yang penasaran, simak ya. Di awal cerita, terlihat Wang Ling sedang membuka HP-nya dan melihat chat grup yang berisikan guru dan teman-temannya. Di sini beberapa guru menanyakan tentang pedang yang akan digunakan oleh Wang Ling untuk kompetisi pedang roh. Ia takut kalau tiba-tiba saja kekuatan sungguhannya akan muncul saat pertandingan dan mengakibatkan kepanikan dan kehancuran massal. Akan tetapi, teman-teman dan gurunya sangat peduli dengan kompetisi yang akan berlangsung. Karena bingung dirinya tidak memiliki pedang sendiri, Wang Ling pergi untuk menemui orang tuanya dan meminta pedang yang akan dia pakai dalam kompetisi. Di sini terlihat orang tua Wang Ling sedang menonton televisi dengan peringatan jangan menaruh artefak roh dengan konsentrasi tinggi dan menaruhnya di dekat benda sihir yang lain karena bisa membuat ledakan. Di sini terlihat ada jimat kekuatan Wang Ling juga tertera di sana. Di berita televisi juga terlihat beberapa penjahat sedang melakukan aksinya. Tapi dengan mudah para pahlawan dan kepala sekolah Wang Ling bisa membereskan kejadian itu dengan cepat. Setelah berita selesai, tiba-tiba saja Wang Ling menanyakan pedangnya kepada kedua orang tuanya. Yang ternyata pedang Wang Ling ada di dalam gudang rumahnya. Saat sedang mencari pedangnya, tiba-tiba saja ia mendapatkan pesan apakah pedang rohnya sudah siap atau belum. Dia pun segera bergegas membalas pesan tersebut. Saat itu, tiba-tiba saja ada roh kecil muncul dan Wang Ling pun kembali memasukkannya ke dalam kardus. Tapi keanehan pun terjadi. Benda sihir yang berguna untuk menekan kekuatan Wang Ling sepertinya sedang rusak karena mengeluarkan listrik. Sesampainya di sekolah, Wang Ling memamerkan pedang roh yang ia miliki. Chen Chou nampak mengejek pedang milik Wang Ling tersebut. Tapi tak disangka, ternyata Sun Rong malah menyukai pedang yang Wang Ling bawa. Di sini kita pasti tahu karena Sun Rong menyukai Wang Ling. Pasti semua yang Wang Ling miliki, Sun Rong pasti suka. Melihat itu, Chen Chou pun sedih dan merasa pedang yang ia bawa sangat tidak berguna. Saat mereka sedang berbicara satu sama lain, tiba-tiba saja sang guru Wang dan Zuo Zi datang untuk menemui mereka dan membicarakan kesiapan Wang Ling untuk mengikuti kompetisi tersebut. Karena di sini Wang Ling hanya membawa pedangnya saja dan tidak membawa barang pribadinya yang seperti teman-teman yang lain. Ternyata Wang Ling sudah merencanakan sesuatu agar ia tidak mengikuti kompetisi tersebut. Wang Ling berencana pura-pura sakit supaya ia bisa absen dalam kompetisi. Perjalanan pun dimulai, sepertinya ada yang aneh karena tiba-tiba saja Zuo Zi ada urusan mendadak. Sementara itu, kakak dari Ying Liu rupanya mengganti tubuhnya dengan robot peledak supaya jika kepala sekolah menginterogasinya, tiba-tiba saja robot itu meledak dengan kekuatan yang bisa menghancurkan seisi gudang. Sementara itu, roh pedang tiba-tiba datang dan mengganggu Wang Ling. Karena merasa terganggu, ia pun segera menekan kekuatan pedang tersebut agar tidak muncul secara tiba-tiba. Ternyata di hari sebelumnya, roh pedang sudah dinasehati supaya tidak muncul. Tapi entah kenapa roh tersebut tiba-tiba saja muncul. Setelah keluar terjadi tekanan hebat antara guru Pan dan direktur Akademi Wushiju. Padahal sebelumnya mereka saat remaja terlihat sangat akur. Mereka pun saling mengejek satu sama lain hingga akhirnya sang direktur Akademi Wushiju melemparkan cahaya aneh ke tubuh Wang Ling yang ternyata berfungsi untuk mengukur kekuatan yang dimiliki oleh Wang Ling. Sang direktur segera mengejek kekuatan Wang Ling karena tahu indikator kekuatannya ada di nominal hanya 5. Wang Ling pun mempunyai kesempatan untuk berpura-pura sakit, tapi anehnya saat ia sedang berpura-pura sakit, tiba-tiba saja roh pedangnya datang untuk memberitahu bahwa rune penekan kekuatannya rusak dan malah membuat kekacauan yang sangat besar. Saat di bis, sang roh pedang ingin sekali memberitahu tentang hal tersebut. Tapi saat berulang kali ia keluar, Wang Ling secara tiba-tiba menekan kekuatannya yang ia miliki. Dan ia pun tidak bisa memberitahu masalah yang terjadi dengan rune penekan kekuatan Wang Ling. Sun Rong tentu saja marah karena ia menganggap Wang Ling tumbang karena perbuatan dari Direktur Akademi Wushiju. Sementara Direktur Wushiju sendiri sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Di scene lain terlihat kepala sekolah dengan mudahnya mengalahkan robot yang
yang mirip dengan kakak Ying Liu. Tapi walaupun rencananya gagal, ternyata penjahat tersebut masih memiliki rencana yang lain. Terlihat Wang Ling berpura-pura sakit. Sun Rong ingin menemani Wang Ling, namun dicegah oleh Presiden Tang. Karena Presiden Tang ingin berbicara dengan Sun Rong tidak suka dengan hal tersebut. Sun Rong pun segera menyerang Presiden Tang, namun ia dicegah oleh Dewan Mahasiswa, yaitu Isabel. Di sini Sun Rong memberikan alasan mengapa ia tidak bersekolah di sekolah Wushiju. Karena sekolah itu terkenal akan kecurangannya. Tiba-tiba saja saat mereka sedang asyik mengobrol, ada seseorang yang menyerang Wang Ling. Untung saja dengan cepat Direktur Shi menyelamatkan Wang Ling dan meminta untuk segera membawa ke rumah sakit untuk diobati. Melihat kejadian tersebut membuat Sun Rong semakin marah dan kesal ingin menyerang Presiden Tang. Namun usahanya selalu gagal karena ada guru Wang yang melerai mereka. Direktur Shi pun meminta kepada para muridnya supaya para muridnya tidak berulah lagi. Presiden Tang sebenarnya tahu jika serangan yang terjadi pada Wang Ling merupakan serangan dari He Bufeng. Kembali ke Wang Ling. Wang Ling yang dibawa ke rumah sakit untuk diobati malah kabur karena segel atau runenya yang ia gunakan semakin rusak. Dan jika ia menggunakan kekuatan spiritualnya, maka bisa langsung menghancurkannya dan dapat membuat bencana yang sangat besar. Wang Ling pun menelpon ayahnya dan memberitahukan jika rune penahannya telah rusak. Dengan segera, sang ayah menyusul Wang Ling di Akademi Wushiju. Wang Ling pun berencana untuk bertemu dengan sang ayah supaya dunia tetap baik-baik saja. Direktur Shi di sana ia menjelaskan beberapa peraturan dalam pertandingan pedang roh. Formasi pertandingan pedang roh yaitu 5 versus 5, di mana di satu arena ada beberapa elemen, yaitu emas, kayu, air, tanah, dan api. Untuk pertandingannya sendiri, mereka harus meletakkan pedang roh di arena dan poinnya harus melebihi dari tim musuh. Direktur Shi juga menjelaskan jika awalnya pertandingan ini akan diadakan di sekolah. Namun karena ada penyerangan, jadi arena pertandingan dipindahkan. Kembali ke Wang Ling, yang dimana ia masih mencari jalan keluar. Karena ternyata sekolah Wushiju sangat luas. Pedang roh milik Wang Ling pun memberitahukan ada jalan keluar di sana. Saat akan mengikuti pertandingan, nampaknya Akademi Wushiju kekurangan personil. Karena Wang Ling tidak ikut. Presiden Tang pun memberitahu jika jumlah peserta kurang, maka secara otomatis akan tereliminasi. Guo Hao pun juga menanyakan jika Akademi Wushiju juga hanya ada 4 orang. Dan tiba-tiba saja orang kelima datang secara mengejutkan dengan aksi yang memukau. Ia adalah He Bufeng. He Bufeng nampak mendekati Sun Rong dan memberikan mawar merah kepada Sun Rong. Namun Sun Rong dengan tegas menolak pemberian tersebut karena ia tidak kenal dengan He Bufeng. Direktur Shi merasa jika He Bufeng ini hanya membuat pemberontakan saja. Namun ternyata He Bufeng hanya ingin ikut bergabung dalam tim Sun Rong. Karena He Bufeng terus menggoda Sun Rong, membuat Chen Chao geram dan langsung menyerangnya. Namun dengan seketika He Bufeng dapat menghentikannya dengan gumbalan cindannya. He Bufeng pun masih tidak menyerah untuk menggoda Sun Rong, walaupun ia telah ditolak mentah-mentah oleh Sun Rong. Chen Chao pun kembali menyerang He Bufeng, namun terlihat Chen Chao bangkit dari serangan He Bufeng. Namun karena Chen Chao belum menyerah, He Bufeng memotong tangan milik Chen Chao. Namun saat itu juga Wang Ling datang untuk menyelamatkan Chen Chao. Guru Wang pun merasa jika kekuatan dari He Bufeng merupakan kekuatan void aura. Guru Wang menjelaskan jika itu merupakan energi negatif yang mana kekuatan spiritualnya terbalik. Ketika kekuatan itu bertabrakan dengan kekuatan spiritual positif, maka akan terjadi sebuah ledakan yang mana sifat dari kekuatan itu adalah menelan materi. Dengan cepat, Wang Ling pun dapat menyembuhkan tangan milik Chen Chao. Namun di saat itu, Wang Ling menggunakan kekuatannya. Rune milik Wang Ling semakin rusak.
Wang Ling pun berjalan ke arah He Bufeng, yang dimana He Bufeng tidak melihat ada kekuatan dalam diri Wang Ling. Ia pun menyerang Wang Ling, dan respon dari Wang Ling pun hanya diam saja, malah melanjutkan jalan untuk menemui Sun Rong dan memberikan bunga mawar merah. Kita pindah ke ayah Wang Ling. Ketika akan OTW ke sekolah Wushiju, ternyata ayah Wang Ling kena tilang polisi. Scene berpindah di ruang Zuoji, yang dimana ia sedang mencari ketua Yinglu dan menyadari sesuatu dan segera pergi ke Akademi Wushiju. Kembali ke Wang Ling, ia tidak ikut bersama dengan teman-temannya karena ia akan mengambil mie kremes kesukaannya. Nah, ternyata ketua Yinglu ini sedang mengawasi mereka, namun ia malah bertemu dengan He Bufeng. Ia beralasan jika ia yang bertanggung jawab untuk membersihkan arena pelatihan selama 1 tahun. Namun He Bufeng pun menyadari jika ia bukan murid dari Akademi Wushiju. He Bufeng pun malah menyatakan cinta kepada Yinglu dan memberikan bunga kepada Yinglu. Namun ternyata cinta He Bufeng malah ditolak oleh Yinglu. Mereka pun terlihat perkelahian. Saat mereka sedang berkelahi, ternyata Wang Ling yang akan mengambil mie kremes mengetahui perkelahian itu. Mereka semua pun terkejut. Tunggu kelanjutan dari The Daily Life of the Immortal King episode ke-9 dan 10 hanya di channel Devina Story. Xie xie.